Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel TG Flix. Akhirnya kita sampai di episode terakhir The 100 Season 1. Nggak terasa sudah hampir 3 bulan saya merekap The 100 Season 1. Dan di 3 episode penutup, akhirnya saya berhasil menayangkan 3 kali dalam seminggu. Dan semoga ini bisa bertahan hingga season 2 selanjutnya. Jika teman-teman masih menginginkan saya merekap The 100 pastinya. Seperti biasa, buat yang nggak paham bisa langsung cek link di deskripsi atau di sudut kanan atas. Di episode sebelumnya, kembali John Murphy menunjukkan sisi iblisnya dengan membunuh Miles dan hampir saja membunuh Bellamy. Selain itu, Clark dan Finn berhasil kembali ke camp berkat bantuan Lincoln dan memperingatkan The 100 untuk meninggalkan camp karena serangan besar Anya dibantu Tristan akan segera datang. Di Bahtera sendiri, Kanselir Thelonious mengemukakan idenya untuk mendaratkan Bahtera ke bumi dengan menggunakan tenaga pendorong. Buat yang penasaran, kita nggak usah nunggu lama-lama lagi. Inilah dia, the last episode of The 100 Season 1. Episode 13 dimulai dengan menampilkan para remaja di camp yang tengah mempersiapkan diri menuju ke timur menghindari serangan Grounder. Walaupun awalnya sempat terjadi pertengkaran, namun penjelasan Clark bisa membuat Bellamy mengerti dan akhirnya para remaja pun meninggalkan camp. Sangat disayangkan, tak lama setelah memulai perjalanan, para remaja dipaksa kembali lagi ke camp karena tiba-tiba saja sebuah shuriken menancap tepat di kepala salah satu remaja bernama Drew. Tidak ada serangan yang datang setelah para remaja tiba di camp, karena menurut Clark, yang menyerang mereka adalah mata-mata sesuai dengan yang diinformasikan oleh Lincoln. Namun, bukan berarti mereka bisa kembali menjalankan rencana untuk menuju ke timur, karena pastinya ada beberapa mata-mata yang bersembunyi di sekitar camp dan siap membunuh remaja satu persatu. Sepertinya saat ini rencana Bellamy lebih baik daripada melarikan diri. Bellamy langsung memerintahkan remaja bersenjata bersiap di posisi masing-masing, sementara dirinya bersama Clark, Finn, dan Revan mengatur strategi di dalam kapsul. Sama seperti sebelumnya, strategi Bellamy adalah membunuh Grounder sebanyak-banyaknya, membuat mereka mundur sehingga kembali memberikan waktu untuk remaja merakit senjata. Namun sepertinya serangan kali ini tidak akan sama. Oleh karena itu, Clark mengusulkan menggunakan hydrazine untuk meluncurkan roket dan membakar Grounder ketika semua remaja telah berada di dalam kapsul. Di Bahtera, Sinclair menjelaskan 3 tahap yang akan mereka lalui ketika memulai proses pendaratan. Pertama adalah pemisahan dari Gosai yang akan meluncurkan bagian tengah Bahtera, kemudian mereka akan memasuki atmosfer yang mana akan terjadi gesekan yang bisa membuat Bahtera kembali terpisah menjadi beberapa stasiun. Dan akhirnya, jika berhasil menembus atmosfer, barulah mereka akan menghadapi tahap impact. Stasiun akan secara otomatis memperlambat diri hingga 70 mil per jam, yang mana dalam simulasi, tidak ada satu stasiun pun yang berhasil mencapainya. Namun Thelonious kembali menjelaskan bahwa jika kita tidak berani mencoba, maka kita semua akan mati. Keadaan Raven semakin memburuk. Ketika Clark dan Finn mencari kabel sistem pengapian, tiba-tiba saja Raven tidak bisa merasakan kakinya karena menurut Clark peluru telah mengenai tulang belakang dan hal itu menyebabkannya mengalami pendarahan di dalam. Melihat hal itu, Finn mengusulkan untuk menggunakan koagulan untuk menghentikan pendarahan Raven. Dan demi mendapatkan obat itu, Finn akan kembali ke dalam hutan untuk mendatangi gua rahasia Lincoln. Beberapa waktu kemudian di Bahtera, para penduduk telah melakukan persiapan untuk meluncur ke bumi. Namun sangat disayangkan, terjadi masalah pada sistem yang mengharuskan seseorang untuk menekan tombol peluncuran secara manual pada ruang observasi. Marcus langsung berdiri dan hendak melaksanakannya, karena menurutnya itulah harga yang harus dibayar untuk menyelamatkan umat manusia. Sangat mengejutkan, benda itu telah meluncur dengan sendirinya, yang mana Sinclair mengira bahwa sistem telah kembali berfungsi. Lalu terdengar suara Thelonious yang mengucapkan doa keselamatan kepada seluruh rakyatnya, serta kepada sahabatnya Abby yang akan segera menemui putrinya. Kini Thelonious berada di tempat yang tepat, di mana sebentar lagi dia pun akan segera bertemu dengan putranya, Wells. Malam hari pun tiba. Sesuai informasi dari Lincoln, serangan Tristan telah dimulai. Beberapa dari remaja melepaskan tembakan setelah melihat Grounder yang melintas di sekitar camp. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menerobos masuk.
Di dalam dinding pertahanan, Jasper melaporkan bahwa ternyata ranjau yang mereka buat berfungsi dengan baik dan berhasil meledakkan grounder yang melintas. Selain itu, Jasper juga menyadari bahwa sejak tadi grounder hanya memancing agar para remaja menghabiskan amunisinya. Oleh karena itu, Bellamy memerintahkan untuk menghentikan semua tembakan. Ternyata John lah yang membocorkan strategi Bellamy kepada grounder. Namun pemuda itu tidak menceritakan tentang ranjau sehingga membuat Tristan marah dan menikam kaki John. Kemudian, akhirnya Tristan dan Anya mulai mengerahkan pasukan untuk pertempuran yang sesungguhnya. Pasukan grounder dengan brutal langsung menerjang pertahanan remaja hingga nyaris membunuh Bellamy. Beruntung, Octavia muncul dan langsung menghunuskan pedangnya menembus kepala grounder. Namun sangat disayangkan sebuah anak panah menancap di pahanya, dan akhirnya Bellamy harus membawa Octavia keluar dari medan perang. Sementara itu di tempat lain, Finn berhasil tiba di gua. Di sana dia juga bertemu dengan Lincoln yang lagi-lagi berhasil menyelamatkan diri. Tidak hanya memberikan obat yang dibutuhkan, Lincoln juga ikut bersama Finn ke medan perang. Tiba-tiba saja Finn menemukan gambar Reaper, dan hal ini membuahkannya sebuah ide yang mungkin bisa dibilang buruk. I have a really bad idea. Kembali ke camp, para remaja sudah mulai terdesak. Tidak hanya kekurangan amunisi, tapi mereka juga kalah dalam jumlah. Apalagi hanya sedikit di antara remaja yang bisa bertarung jarak dekat. Keadaan pun semakin memburuk dengan kondisi Raven yang tak sadarkan diri. Kini hanya Jasper lah harapan satu-satunya mereka untuk bisa menyalakan roket. Clark pun bergegas keluar kapsul untuk meminta para remaja bertahan sebentar lagi. Kemudian tiba-tiba saja terlihat cahaya di langit yang ternyata adalah bahtera yang berhasil menembus atmosfer. Keadaan di dalam bahtera sendiri juga tidak terlalu berbeda. Beberapa stasiun telah hancur terbakar dan hanya menyisakan sebagian kecil manusia yang selamat. Tristan yang juga melihat hal itu sama sekali tidak mengendurkan serangan, malah dia berniat untuk menghabisi seluruh remaja sebelum penduduk bahtera tiba di camp. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Finn dan Lincoln tiba di camp. Mereka tidak hanya berdua, tapi membawa serta pasukan Reaper. Pertempuran sengit terjadi antara Grounder dan Reaper, yang mana memberikan para remaja sedikit waktu untuk bernafas. Lincoln mendatangi Bellamy dan Octavia. Dia mengatakan bahwa bisa mengobati Octavia, tapi harus membawanya pergi dari medan pertempuran. Kali ini Bellamy mengizinkannya karena yang terpenting adalah keselamatan sang adik yang sangat dicintainya. Kekuatan pasukan Tristan benar-benar luar biasa. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menghabisi para Reaper. Kemudian pria itu mengerahkan kekuatan penuh hingga berhasil menerobos dinding pertahanan. Setelah Clark mengobati Raven, semuanya diminta masuk ke dalam kapsul untuk berlindung. Bellamy yang hendak masuk tertahan oleh Tristan, sehingga Finn harus membantunya. Waktu pun semakin menipis, karena semua pertahanan remaja telah dibobol. Akhirnya Clark terpaksa meninggalkan Finn dan Bellamy demi keselamatan seluruh remaja. Melihat pintu palka yang mulai tertutup, dengan sigap Anya langsung melompat masuk. Walaupun sendiri, wanita itu sangat berani. Tanpa ragu dia langsung menyerang para remaja hingga akhirnya wanita itu ditahan. Dan setelah berhasil menyambungkan kabel-kabel pengapian, Jasper langsung menyalakan roket yang membakar hangus seluruh Grounder. Keesokan paginya, Abby dan Marcus yang berhasil selamat melaporkan kondisi mereka kepada Thelonious. Mereka sangat bersyukur akhirnya bisa kembali ke bumi dan menghirup udara dengan bebas. Abby sangat berharap Thelonious juga bisa merasakan kenikmatan yang sama. Namun bagi Thelonious, kebahagiaan yang sebenarnya adalah mengetahui rakyatnya selamat. Oleh karena itu, Abby dan Marcus diminta untuk menemukan stasiun lainnya dan juga para remaja. Dan akhirnya, pria itu pun kembali menikmati anggurnya sambil duduk menatap bumi. Sementara itu di camp, setelah merasa benar-benar aman, para remaja pun memutuskan untuk keluar dari kapsul. Mereka juga membawaannya sebagai sandera untuk memaksa pasukan Grounder menyerah. Namun sepertinya hal itu tidak dibutuhkan karena roket berhasil menghanguskan seluruh tempat itu. Tiba-tiba saja, sebuah bom asap jatuh tepat di hadapan mereka, serta membuat semuanya tak sadarkan diri. Lalu muncul beberapa orang misterius, menggunakan senjata canggih, masuk dan menangkap para remaja.
Akhirnya episode terakhir ini ditutup dengan menampilkan Clark yang terbangun di sebuah ruangan yang serba putih. Kemudian dia melihat Monty di seberang ruangannya dan juga sebuah papan dengan tulisan yang menerangkan bahwa saat ini mereka sedang ada di tempat karantina Mount Weather. Siapakah yang menangkap para remaja? Dan bagaimanakah nasib Finn, Bellamy, dan Octavia? Dan tamat. Oke, sebenarnya tidak bisa dibilang tamat sih, kan ada season 2-nya. Tapi nggak tahu, enak aja gitu bilang tamatnya season 1 ini, karena mungkin aja ceritanya nanti udah beda. Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Mungkin bagi yang sudah mengikuti season ini dari episode 1 bakalan nggak asing lagi dengan Mount Weather, yang ketika awal remaja mendarat ke bumi, Clark dan teman-temannya berencana ke sana untuk mendapatkan makanan. Karena menurut para dewan di sana terdapat bunker. Ya, ketika awal remaja mendarat di bumi, Clark dan teman-temannya berencana ke sana untuk mendapatkan makanan karena menurut para dewan terdapat bunker di daerah Mount Weather. Namun sayangnya Jasper terkena tombak dan diculik sehingga semua rencananya berubah. Sebelum Anya pingsan, dia sempat menyebutkan bahwa asap-asap itu dari Mountain Man. Dan di episode 9, Anya sempat mengatakan bahwa berperang melawan pasukan bersenjatakan canggih bukanlah pertama kalinya bagi Grounder, jika nantinya peperangan dengan penduduk Bahtera terjadi. Nah, menurut saya, kemungkinan besar yang dimaksud dengan Anya adalah Mountain Man. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Mountain Man sehingga terjadi peperangan dengan Grounder? Satu hal lagi yang bikin penasaran nih, nasibnya Thelonious gimana ya? Apakah dia bakalan bunuh diri? Atau nunggu Sinclair dan Raven rakit kapal antariksa untuk menjemputnya? Soalnya ketika Marcus mau berkorban menekan tombol peluncuran, Abby sempat diinformasikan oleh Sinclair bahwa oksigen masih bisa bertahan maksimal selama 2 minggu untuk satu orang. Ya, kita tunggu aja lanjutannya di season 2 ya. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman semua yang selama ini sudah mendukung saya di channel TG Flix hingga akhirnya bisa menyelesaikan The 100 season 1 ini. Dan terima kasih juga atas kesabarannya menunggu video-video lanjutannya walaupun terkadang channel ini agak terabaikan. Sekali lagi terima kasih semuanya dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah dalam penyampaian informasi. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana menambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di season selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.